Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi, yang tepatnya tentang materi penelitian sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penelitian sosial. Secara umum, penelitian pada hakikatnya berasal dari bahasa Inggris, yakni research, yang memiliki arti mencari kembali. Tapi penelitian sosial sendiri adalah usaha rasional atau masuk akal yang disebut dengan empiris, atau juga dapat diamati, yang tersusun secara sistematis dan digunakan sebagai suatu metode dalam mencari suatu kebenaran secara ilmiah. Atau dapat juga kita artikan sebagai salah satu metode analisis dalam situasi yang merumuskan berbagai macam persoalan sosial. Di penelitian sosial ini juga ada, menurut para ahli, ada Sanapia Faisal, Sutrisno Hadi, Donald Ari, Hasan, dan Soekardi. Itu menurut para ahli. Jadi setiap para ahli itu mempunyai arti masing-masing dari penelitian sosial tersebut. Selanjutnya, penelitian sosial itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, mempunyai tujuan penelitian. Yang kedua, mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan analisis logis. Yang keempat, bersifat ilmiah atau empiris. Yang kelima, proses pencarian data dilaksanakan secara objektif. Yang keenam, objek penelitian adalah gejala dan fakta sosial. Ketujuh, menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Kedelapan, proses penelitian dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, disertai instrumen penelitian, memerlukan manajemen waktu, melakukan kontrol. Jadinya, penelitian sosial juga punya jenis-jenis. Jenis-jenisnya adalah, yang pertama, berdasarkan hasil yang diperoleh, dibagi menjadi 3, itu ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluasi. Terus ada juga berdasarkan bidang yang diteliti. Berdasarkan bidang yang diteliti, ada penelitian sosial dan penelitian eksakta. Selanjutnya ada berdasarkan tempat penelitian, itu ada field research, library research, dan laboratory research. Yang field research merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan. Library research merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan memanfaatkan literatur atau kepustakaan dalam pembahasan dan juga penerapannya. Laboratory research merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang dilaksanakan di tempat tertentu, seperti halnya di laboratorium. Terus, selanjutnya ada berdasarkan teknik atau metode yang digunakan. Ada penelitian survei, penelitian histori, dan penelitian eksperimen. Berdasarkan keilmiahannya, penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Berdasarkan spesialisasi ilmu garapannya, ada penelitian bisnis, penelitian ekonomi, penelitian pertanian, dan penelitian komunikasi, penelitian hukum. Berdasarkan tujuan penelitiannya, ada penelitian eksploratif, itu adalah menggali secara luas mengenai beberapa sebab ataupun hal yang dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian development mengembangkan sekaligus meningkatkan mutu dengan cara percobaan dan juga penyempurnaan. Penelitian veritatif mengoreksi kembali kebenaran dari hasil penelitian lain. Penelitian korelatif menemukan ada atau tidaknya kaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian komparatif membandingkan persamaan serta perbedaan dua atau lebih dari fakta-fakta dan sifat yang sedang diteliti. Berdasarkan kedalaman penelitiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif, dan penelitian tindakan merupakan penelitian yang berorientasi kepada penerapan tindakan yang memiliki tujuan
peningkatan mutu ataupun pemecahan masalah dalam suatu kelompok subjek yang sedang diteliti, sekaligus mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Jadi metode penelitian sosial itu ada kualitatif, kuantitatif. Dan perbedaannya antara metode kualitatif dan kuantitatif itu ada, kalau kuantitatif itu memakai data numerik, kualitatif data naratif. Mengutamakan objek, mementingkan subjek. Diawali dengan hipotesis, tidak memerlukan hipotesis. Subjek penelitian disebut responden, subjek penelitian disebut informan. Penelitian bukan sebagai instrumen, peneliti sebagai instrumen. Instrumen disebut kuesioner, instrumen disebut panduan wawancara. Oke, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan. Mungkin kalau saya banyak salah, tolong dimaafkan. Saya Nadia Afifa dari kelas 10 IIS Sekolah SMA Islam Nabilah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.